Ada dua orang di foto itu, Henry dan dia. Henry menciumnya. Putri Bramasta mengingat hari itu dengan sangat jelas. Itu terjadi pada suatu pagi, ketika dia pergi bekerja. Henry telah memblokirnya di lift dan menciumnya dengan paksa. Dia tidak memberitahu Randy tentang hal itu karena dia merasa bersalah. Dia juga takut, dan dia tidak ingin menambah kekhawatirannya. Dia merasa bahwa dia bisa menangani masalah ini sendiri. Dia tidak pernah membayangkan Randy akan mengetahuinya dan bahkan memiliki foto mereka. Sepertinya dia tertangkap basah. Dia melihat kemarahan dan rasa jijik di mata Randy, tapi dia tidak bisa menemukan kepercayaan yang dia harapkan. Putri merasa dipukuli. Dia merasa seperti telah jatuh ke jurang maut. Mereka telah menikah selama beberapa tahun, namun nyatanya pernikahan mereka begitu mudah terguncang. Itu konyol, menggelikan. Hal yang lebih konyol adalah bahwa Randy diam menciumnya dengan liar. Putri sangat marah, dia menggigit bibir Randy dengan keras. Dia bergerak-gerak tetapi tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menciumnya lebih keras. Dia berjuang, tapi itu sia-sia. Setiap kali dia berjuang, ciumannya menjadi semakin sombong. Setelah sekian lama, ketika Putri Bramasta hampir mati lemas karena ciuman itu, Randy akhirnya melepaskannya. Putri Bramasta menggigit bibirnya yang merah dan bengkak dan mengedipkan matanya dengan keras, berusaha menghentikan air mata agar tidak keluar. Randy menatapnya dengan tatapannya yang lembut dan penuh kasih, namun menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Dari foto tersebut, kau dapat melihat bahwa Putri tidak mau melakukan ciuman itu, dan Calvin memaksakannya. Randy marah pada Putri bukan karena dia dicium oleh Calvin, tapi karena dia sama sekali tidak menceritakan kejadian itu padanya. Apakah dia menikmatinya? Atau apakah dia berpikir bahwa Randy tidak bisa melakukan apa-apa padanya? Mata Randy melebar, dan akhirnya dia berbicara setelah sekian lama. Putri, ada yang ingin kamu katakan padaku? Dia memberinya kesempatan lagi untuk menjelaskan dirinya sendiri. Selama dia menceritakan apa yang terjadi, dia akan percaya apapun yang dia katakan. Randy, apa yang kamu ingin aku katakan padamu? Putri Bramasta menatap Randy dan tiba-tiba tertawa. Meskipun dia tersenyum, matanya yang indah penuh dengan air mata. Apa yang baru saja dia lakukan telah menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Jadi mengapa dia harus menjelaskan lebih jauh? Randy mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Putri, jika aku mengatakan itu hanya kecelakaan, dan aku tidak menginginkannya sama sekali, apakah kamu akan mempercayaiku? Putri Bramasta takut mendengar jawabannya, jadi sebelum Randy membuka mulutnya, dia melanjutkan, karena kamu tidak percaya padaku, kenapa repot-repot bertanya? Lagi pula kamu tidak akan percaya apa yang aku katakan. Putri, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan mempercayaimu jika kamu tidak akan memberitahuku apapun? Randy menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Bagaimana aku harus memberitahumu? Putri Bramasta sangat marah sehingga dia mengambil foto itu dan melemparkannya ke arahnya. Randy, bahkan tanpa aku memberitahumu, kamu tetap mengetahuinya, bukan? Bukankah kamu mengendalikan setiap gerakanku? Apakah kamu bahkan menganggapku sebagai istrimu? Apakah aku melihatmu sebagai istriku? Mendengar kata-kata Putri Bramasta, Randy menjadi sangat marah hingga dia tertawa terbahak-bahak karena kamu mengira aku tidak menganggapmu sebagai istriku. Biarlah. Kamu ingin mendengarnya dariku, ya? Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah kamu dalang yang menyewa pembunuh untuk membunuh ayahku? Putri Bramasta menatap Randy dan berbicara pelan tapi pasti. Apa? Randy tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah dia menuduhnya atas pembunuhan Hendraguna? Karena ayahku menculik Priscilia dan hampir membunuhnya.
Kamu ingin membalaskan dendamnya, jadi kamu meminta seseorang untuk membunuhnya. Putri Bramasta memutuskan untuk membiarkannya saja. Begitu dia mengatakan semuanya, dia tidak perlu menderita sendirian. Aku membunuh ayahmu karena Priscilia? Randy mendengus. Putri, siapa yang memberitahumu hal-hal seperti itu? Apakah aku orang seperti itu di hatimu? Putri mengepalkan tinjunya. Randy, kamu seharusnya tahu apa yang telah kamu lakukan dengan lebih baik. Hah? Randy mendengus. Dia memandang Putri Bramasta dengan perasaan kaget dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Selama ini, dia telah mengerahkan banyak sumber daya dan upaya untuk menyelidiki pembunuhan Hendra Guna. Tapi dia tidak pernah mengeluh, karena menurutnya itu sepadan. Dia pikir itu layak dilakukan untuk istrinya sendiri. Tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa alih-alih mendengar kata-kata penghargaan dari Putri, dia justru dengan dingin mencurigainya sebagai pembunuhnya. Jika dia benar-benar pembunuhnya, dia akan melakukan semuanya dengan teliti dan hati-hati, tidak meninggalkan petunjuk untuknya atau orang lain. Apakah aku salah? Tanya Putri Bramasta. Selama dia menyangkalnya, dia akan mempercayainya. Lanjutkan, katakan itu bukan aku. Katakan padanya aku tidak ada hubungannya dengan itu. Randy menyangkal dalam hatinya, tapi Putri Bramasta tidak mendengar apapun. Randy memelototinya, dan tingkat kemarahannya meningkat. Setelah beberapa waktu, dia terkekeh dingin sambil berjalan mendekatinya. Putri Selamat telah mendapatkan jawaban yang benar. Memang, akulah yang menyewa seorang pembunuh untuk membunuh ayahmu. Apakah kamu menyukai jawabanku? Kamu menyemburkan omong kosong. Bagaimana mungkin dia? Itu tidak mungkin dia. Mengapa dia mengakui? Apakah itu benar-benar dia? Tapi Putri, jadi bagaimana jika kamu tahu bahwa aku dalang pembunuhan ayahmu? Apakah kamu akan membunuhku? Atau mungkin kamu akan pergi dengan Calvin? Tatapan Randy berubah dingin seperti es. Dia mengulurkan tangan dan melepas pakaian Putri dengan paksa, lalu menekan dirinya dengan erat. Putri, dalam hidup ini, kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Randy, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Putri Bramasta meronta keras, tapi itu tidak mengubah apapun. Dia hanya bisa melihat Randy merobek pakaiannya tanpa ampun. Udara dingin langsung menerpanya, membuatnya menggigil. Dia belum pernah melihat Randy yang begitu menakutkan sebelumnya. Randy yang dia lihat sekarang bukan lagi Randy yang lembut dan penyayang yang dia kenal. Dia hanyalah serigala jahat, menunggu untuk melahapnya kapan saja. Randy, jika kamu melakukan ini, aku akan membencimu. Tidak ada gunanya berjuang, jadi dia berhenti berjuang. Dia menjatuhkan tangannya tanpa daya dan menutup matanya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Anak di perutnya adalah yang paling tidak menjadi perhatiannya sekarang. Benci aku? Siapa kamu untuk membenciku? Ketidakberdayaan Putri Bramasta membuat Randy semakin geram. Dia bangkit dan meraih dagunya. Putri, apa menurutmu aku tidak bisa hidup tanpamu? Aku tidak pernah melebih-lebihkan diriku sedemikian rupa. Aku tahu nilaiku. Putri Bramasta terkekeh dan berkata dengan lemah. Dia adalah kepala Sandiga Group yang mengesankan, sementara dia hanya seorang desainer skala kecil. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia tidak akan bisa hidup tanpanya? Kamu, Randy menambahkan lebih banyak tekanan pada cengkeramannya, tetapi ketika dia melihat dia mengerutkan kening kesakitan, dia mengendurkannya lagi. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak pernah tahan melihatnya terluka. Tatapan Randy menjauh dari wajahnya yang pucat. Dia bangkit, membetulkan bajunya, dan berbalik untuk pergi tanpa ampun. Begitu Randy pergi, hati Putri Bramasta jatuh jauh ke dalam lubang api neraka. Dia meringkuk menjadi bola, dan merasa seperti burung yang sayapnya patah, tak berdaya dan ketakutan.
Ternyata dibandingkan dengan kecurigaannya tentang Randy menjadi pembunuhnya, dia mengakui itu berhasil membuatnya lebih sedih. Dia tidak percaya bahwa dia adalah pembunuh, namun dia mengakuinya. Dia pasti sudah bosan dengannya. Bosan dengan semua masalah yang dia dapatkan darinya. Itu pasti alasan mengapa dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan padanya. Dia bisa mendengar suara Randy terngiang-ngiang di kepalanya. Putri Bramasta, jangan takut, aku akan tetap di sisimu selamanya. Suara Randy masih dalam dan menggoda seperti sebelumnya, tapi dia meninggalkannya begitu saja, seolah-olah mereka adalah orang asing. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.